Si kecil tanpa sengaja menemukan waktu di komputer warnet. Ternyata sudah 24 tahun yang lalu. Dia segera menyalakan satu komputer di warnet, masuk ke akun Legend sendiri, hanya karena ada di dalam tasnya tersimpan cincin mati yang sangat langka, dan di masa lalu tidak mengerti nilai sebenarnya. Dijual dengan 25 ke teman. Kemudian dia menemukan pemain terkenal di seluruh internet, Bayi. Ketika dia tahu si kecil datang untuk menjual cincin mati, langsung menawarkan harga 50.000. Menerima cincin ini, harus diketahui bahwa pada tahun 2000, 50.000 bisa membeli 2 villa besar. Dan ini pertama kalinya bagi anak kaya untuk merasakan perlengkapan yang keren seperti ini. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar. Ya ampun, paralyze, keren, sangat keren, cincin mati ini. Aku beli. Bagaimana dengan 50.000? 50.000, terlalu saya akan menambahkan lebih banyak uang. Tidak, bukan itu maksudku. Aku sebenarnya ingin menjual dengan 30.000. 30.000. Berjalan dengan cara curang. Apakah disandung? Tawaran 30.000 dari Anda adalah harga teman. Apakah kamu berani menerima aku? Saya bahkan malu untuk memberikan. Ini adalah. Sekarang saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Ambil 3.000 ini dulu. Nanti saya akan memberikan 47.000 itu. Satu keping untuk Anda kembali. Bagaimana menurutmu? Kejadiannya, saya punya urusan sedikit. Baiklah, aku pergi dulu ya. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu. Dan juga memastikan dia tahu jalan. Lalu aku akan melakukannya. Sama-sama. Kemudian Xiao Hu membawa pulang barang belanjaannya. Namun begitu dia masuk, dia langsung melihat istrinya bersiap-siap pergi meninggalkan rumah. Xiao Hu segera berkata bahwa dia sudah meminjamkan akun game-nya. Dia akan bertanggung jawab sebagai tanggung jawab seorang suami yang baik dan ayah yang baik. Kemudian dia mengeluarkan uang dari penjualan cincin palsu tadi. Mengeluarkannya, istrinya terkejut melihat Xiao Hu mengeluarkan uang sebanyak itu. Langsung saja dia berpikir bahwa dia meminjam dari rentenir. Padahal, pendapatan mereka setahun tidak mencapai 3.000 yuan. Mereka tidak akan mampu membayar bunga sebanyak itu. Mengapa kamu membawa uang sebanyak ini? Aku menjual akun gameku. Uang dari penjualan akun itu. Kita masih berhutang pada Bibi Li dan Bibi Zhao. Aku juga menghabiskannya. Sisanya 2.000 lebih. Ambillah. Kamu menjual akun gamenya. Dibandingkan dengan mereka, akun game tidak berharga. Istrinya melihat Xiao Hu kali ini. Sepertinya dia tidak sedang berbohong. Akhirnya dia memutuskan memberi Xiao Hu kesempatan kedua. Karena dia tidak ingin anaknya begitu kecil. Ayahku sudah tidak ada lagi. Seolah-olah Xiao Hu dan istrinya kembali seperti semula. Adik iparnya dengan penuh semangat masuk. Begitu membuka mulut, dia minta 2.000 yuan dari mereka. Hanya karena dia pergi ke ruang permainan kartu kemarin dan bermain mahjong. Akibatnya, tidak hanya kehilangan semua tabungannya. Dan dia masih berhutang 2.000 yuan dari rentenir. Jika hari ini tidak segera mengembalikan uang, mereka pasti akan memotong tangan mereka sendiri. Uang yang kamu sendiri hutang. Kenapa harus membiarkan kakakmu membayar untukmu? Aku sedang berbicara dengan kakakku. Giliranmu bicara, sampai ini. Lagi pula, dia adalah kakakku. Harus membayar untukku. 2.000. Jangan banyak omong. Segera ambil uang. Tutup mulutmu. Sudah kukatakan padamu. Aku tidak punya uang. Aku salah. Aku mohon padamu. Aku juga tidak punya pilihan. Jika hari ini tidak mengembalikan uang, mereka benar-benar akan memotong tanganku. Ikan biru. Atau, kita pinjamkan padanya. Uang apa yang harus dipinjam? Karena itu kita bahkan tidak punya uang untuk makan. Xiao Sheng, jangan pura-pura bodoh. Ini peringatan terakhirku padamu. Cepat pergi dari sini. Jangan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sialan, kamu sampai yang hanya tahu bermain game. Berhenti berpura-pura. Tidak punya uang. Jangan mencoba menyenangkan aku. Saat beberapa orang bertengkar tanpa henti, preman bersama anak buahnya langsung masuk, tanpa ragu memberikan 2 pilihan kepada mereka. Entah itu membayar 8.000 sekarang dengan bunga, atau meminjamkan wanita kepada mereka untuk beberapa hari, dan memotong adik ipar mereka menjadi potongan-potongan, dan menyatakan bahwa geng King Long pasti akan melakukannya. Tiba-tiba Xiao Hu teringat, King Long Gang adalah kekuatan generasi kedua kaya. Langsung bertanya apakah mereka dari Bapanzi. Mendengar Xiao Hu menyebut nama bos mereka, kedua orang itu langsung terdiam. Tanpa menunggu jawaban mereka, dia langsung menelepon generasi kedua kaya itu. Halo, ketua. Apakah kamu memiliki organisasi bernama King Long Gang? Tidak apa-apa. Ada 2 orang yang tidak tahu diri. Datang ke rumah kita untuk mengumpulkan bunga tinggi. Apa? Dari mana datangnya anak kecil ini? Berani mengganggu bahkan saudara-saudaraku. Tunggu saja, aku akan segera datang. Berikan telepon ke mereka. Halo, halo. Siapa bos mereka? Dia pergi dengan cepat.
di atas kepala saudara. Apakah kamu tidak ingin hidup? Tunggu sebentar. Saudara Zhao dan saya, aku, kakak iparku, hanya seorang sampah yang hanya tahu bermain game. Kamu membuatnya mengenal siapa Bapanzi. Ya, sial. Aku hampir ditipu olehmu. Aku pernah melihat Bapanzi dari jauh. Ini sama sekali bukan suaranya. Apa, nak? Kamu berani pura-pura menjadi Bapanzi hanya dengan menelepon sembarangan. Berikan kesempatan terakhir kepada kalian. Entah bayar 2.000 atau biarkan istri kamu pergi bersama kami. Kalau tidak begitu, aku membunuh kalian bertiga. Xin Yu, semua kesalahan karena kamu yang tak berguna ini. Kamu telah menyakiti raja dan saudara Zhao. Pikirkanlah cara untuk mengatasinya. Aku sudah bilang, ayah butuh uang juga, tidak ada pilihan. Aku tidak ingin tanpa dendam. Aku juga tidak ingin mati, kalau tidak ada uang lagi. Maka, bertahanlah sebentar, berliku-liku. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Berliku-liku. Kamu bahkan menipu kakak perempuanmu. Apakah kamu masih manusia? Kamu yang tak berguna, diam. Kalau kamu punya uang, bukankah ini hanya masalah kecil? Aku akan memberimu kesempatan juga. Segera angkat dan minta maaf padaku. Kalau aku tidak, sudahlah, Xin Yu. Kamu orang malam, kamu berpura-pura menjadi apa? Menyakiti raja dan saudara Zhao. Memberimu 10 nyawa pun tidak cukup untukmu mati. Xin Yu, atau berikan padanya. Siapa bilang saudaraku tidak punya uang? Xin Yu. Ikan Xin. Apa 2 uangku? Cukup atau tidak? Cukup, cukup, cukup. Ini sudah sangat cukup. Kakak ipar, kamu ini benar-benar mendapat untung besar. Kamu bilang kamu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kita semua keluarga. Kamu masih menyembunyikan sesuatu. Ya Tuhan, apakah saya akan menjadi kaya? Apa hubungannya denganmu? Kakak ipar, kita keluarga, tidak perlu bicara seperti itu. Mari kita menghasilkan uang bersama di masa depan. Kamu setuju kan, Kak? Baiklah, masalah saudara saya sudah selesai. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Tadi, siapa yang berani menjatuhkan telepon kita? Maaf, Anda tahu saya. Mereka berdua adalah orang dari gengmu. Tentu mereka mengenal kamu. Maafkan aku, saudara. Ini kesalahanku. Aku tidak mengelola bawahanku dengan baik. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan memberikanmu penjelasan yang memuaskan. Aku tidak ingin mendengar suara mereka lagi. Maafkan aku, tolong ampuni. Maafkan aku, tolong ampuni. Maafkan aku, tolong ampuni. Maafkan aku, tolong ampuni. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah saudaramu. Kalau tidak, beri aku 10 pukulan pun aku tidak berani. Maafkan aku, tolong ampuni. Cepat pergi. Maafkan aku, tolong ampuni. Maafkan aku, tolong ampuni. Maafkan aku, tolong ampuni. Maafkan, benar, saudara. Orang ini, kamu ingin apa? Kamu terlalu baik. Qin Yu adalah suamiku. Hari ini adalah kejadian tak terduga. Saat-saat penting. Bahkan saudara perempuannya sendiri. Bisa dijual begitu saja. Kamu juga pantas memanggilku suami kakakmu. Qin Yu, setidaknya aku memanggilmu suami kakakku. Ayo, berikan aku sedikit rasa hormat. Jangan bercanda. Biarkan saudaraku memberimu sedikit rasa hormat. Aku akan memberimu beberapa tamparan. Kamu mau atau tidak? Qin Yu, kamu pikir karena kamu menghasilkan uang, kamu hebat. Kamu tunggu saja. Lepaskan, kamu tunggu saja. Baiklah, saudara. Uang juga telah diserahkan. Saya segera pergi. Begitu terburu-buru. Sampai jumpa. Tidak ada waktu. Pasar saham sedang turun besar-besaran akhir-akhir ini. Saya sudah tua sekarang. Setiap hari aku harus berjaga di depan komputer. Tidak ada cara sama sekali. Saham. Kamu juga tahu itu. Aku mengerti sedikit. Baiklah, begitu sudah baik. Begini, ikut aku pulang. Bantu aku menjaga pasar saham. Biarkan aku bermain di pasar saham lagi. Ayo pergi. Suyu, di laci meja tempat tidur ada 1 kartu bank. Simpan uangnya dulu. Kakak, aku akan menyelamatkan Xiao Yu. Jangan khawatir. Malam ini pasti aku akan membawanya kembali. Berikan kamu uang saku. Selamat tinggal. Perhatikan keselamatan kalian. Aku bisa melakukannya. Xiang Yuan, pasar saham membuatmu bermain begitu lancar. Kamu sama sekali tidak tahu. Beberapa waktu lalu aku asal mencoba sendiri. Akhirnya kehilangan puluhan ribu. Membuatku dimarahi oleh kakek. Saham beberapa waktu lalu. Asalkan orang masuk, pasti akan merugi. Tetapi mulai pukul 4 sore hari ini berbeda sekarang. Asalkan bersedia berinvestasi, pasti akan mendapat untung besar. Serius? Kamu bicara seolah-olah itu nyata. Bagaimana? Kamu bertemu dengan masa depan. Aku tidak punya kemampuan untuk bertemu dengan masa depan. Jika aku bilang aku datang dari masa depan,
Kamu percaya atau tidak? Jangan bercanda. Aku sedang berbicara tentang hal penting kepadamu. Tenang saja. Pasti akan untung besar. Oh ya, di kartu ini ada 200.000. Lakukan apa saja. Kalau rugi, itu tanggung jawabku. Kita bagi 2. Kalau besar, hasilnya beda. Keren, keren. Jangan sok-sok aneh padaku. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Pasirku baru saja menyerang. Ibuku belum pulang, belum puas main. Main sendiri saja. Aku buru-buru masuk ke permainan. Ayo pergi. Sepertinya, Suya seharusnya sudah pergi ke bank. Uang sudah disimpan di kartu. Ditambah 200.000 dari Zeng Saode. Jadi total 240.000. Cukup. Akhirnya selesai. Baguslah. Kamu hebat. Tak terduga kamu begitu hebat. Hari ini kita untung besar. Aku pikir ayahku bahkan tidak bisa mengatakan saya tidak bekerja serius sepanjang hari. Hanya tahu bermain game. Baiklah. Kenaikan sudah hampir maksimal. Aku sudah menjual semua saham kita. Keuntungan minimal 10 kali lipat. Astaga. Benar-benar 10 kali lipat. Xiao Yu, kamu benar-benar berbakat. Ini hanya masalah keberuntungan. Kamu terlalu merendah. Kalau kamu merendah di depan orang lain, sudahlah. Kamu masih menyembunyikan hal dari saudara sendiri. Tapi jangan khawatir. Kita sepakat membagi 5. Kita berdua membagi 5. Uang 40.000 yang kamu pertaruhkan. Sisanya 2 juta. Kita berdua masing-masing setengah. Baiklah, saya tidak akan sungkan. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Begitu. Nanti saya minta kepala rumah tangga untuk mentransfer sisa uang ke nomor kartu kreditmu. Halo Laolin. Aku akan memberikanmu nomor kartu. Transfer 140.000 ke kartu ini. Baik, sekarang. Baiklah. Baiklah. Aku akan pulang dulu. Sampai jumpa lain waktu. Jangan ubah rencana. Besok kamu akan menemaniku ke acara apa? Kegiatan lelang amal malam ini. Aku akan merasa bosan pergi sendirian. Bukan begitu. Aku akan pergi ke acara lelang amal ini. Keputusan sudah diambil. Aku akan menjemputmu besok. Sudahlah, pergilah. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Saya, penguasa kota pasir, akan pergi menjaga wilayahku. Baik, sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Pulanglah lebih awal. Tian Yue, 4 saudara datang untuk memotongku. Tidak heran ada begitu banyak barang palsu. Berhenti berdebat. Lelang amal Dongkeng mengalami pembalikan terbesar dalam sejarah. Beberapa barang lelang telah diidentifikasi sebagai barang palsu. Sebuah porselen biru dan putih tahun baru. Jadi aku akan pergi dulu. Pulanglah lebih awal. Penyelenggara lelang amal ini menulis kabur. Tidak heran ada begitu banyak barang palsu. Berita dari stasiun ini. Lelang amal di Dongkeng mengalami pembalikan terbesar dalam sejarah. Beberapa barang lelang diidentifikasi sebagai barang palsu. Sebuah porselen biru dan putih tahun baru. Namun nilainya mencapai miliaran. Lelang amal kali ini. Namun nilainya mencapai miliaran. Tapi bernilai ratusan juta, 360 juta, 400 juta. Lebih baik jangan ikut lelang. Mengapa kamu berkata begitu? Lelang hari ini sangat rumit. Dan penyelenggara tidak jujur. Siapa yang menang, dia rugi. Maksudmu, barang ini palsu. Apakah kamu punya bukti? Apakah ada bukti? Sebenarnya tidak ada bukti. Jika Tuan Tua percaya padaku, maka jangan ikut lelang. Jika Tuan Tua tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan ini, apa yang kamu katakan terlalu mutlak. Teman kecil, biar aku perkenalkan. Ini cucuku, baru saja pulang dari luar negeri. Dia ahli dalam restorasi seni dan benda bersejarah. Jadi dia ahli dalam bidang ini. Dia memiliki pengalaman. Tadi kamu bilang, semua barang di sini palsu. Apakah ada bukti? Memang tidak ada bukti. Hanya saja, saya cukup dekat dengan tuan tua itu. Hanya mengingatkan saja, apa yang baru saja kamu katakan. Tapi itu benar. Jika Tuan Qian percaya padaku, saya akan tetap pada pendapat saya. Barang lelang hari ini, sebaiknya jangan ikut lelang. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Lelang hari ini, jika terjadi beberapa barang palsu, masih mungkin, karena siapapun, tidak bisa menghindari kesalahan penilaian. Tapi mengatakan semuanya palsu. Saya pikir, penyelenggara belum seberani itu. Sahabat kecil, mungkin kamu salah melihat. Apakah kamu mengatakan kaca tembaga ini palsu? Atau ini? Semua barang palsu. Barang lelang hari ini, sebagian besar palsu. Kaca tembaga ini juga tidak terkecuali. Kamu terlalu mutlak. Hari ini tidak mungkin ada begitu banyak barang palsu. Benar juga. Si miskin ini benar-benar berbicara omong kosong. Semua yang hadir di sini, siapa yang tidak lebih berpengetahuan darimu? Jika benar ada begitu banyak barang palsu, apakah tidak ada yang menyadari? Menurut pendapatku, anak ini hanya mencari perhatian. Karena kalian tidak percaya.
Kalau begitu, silakan ikut lelang. Silakan ikut lelang. Aku tidak percaya. Barang dengan kondisi sebagus ini, semuanya palsu. Saya menawarkan 5 juta. Tuan ini menawar 5 juta. Ada penawaran lebih tinggi. 5 juta untuk yang pertama kalinya. 5 juta untuk yang kedua kalinya. 5 juta untuk yang ketiga kalinya. Transaksi selesai. Qin, Anda telah bekerja keras. Tolong lihat-lihat. Apakah barang ini asli atau palsu? Qin, bagaimana menurutmu? Kondisinya sangat bagus. Bukan barang palsu. 5 juta tidak rugi. Bahkan bisa mendapat untung. Saya tahu orang miskin ini. Di sini bicara omong kosong. Saya menyarankan Anda berbicara dengan hati-hati. Hati-hati nanti. Akan diusir oleh penyelenggara. Yang penting kamu senang. Keterampilan restorasi Tongjing sangat tinggi. Namun seberapapun tingginya, tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia barang palsu. Nilainya tidak akan melebihi 50.000. Apakah kamu meragukanku? Saya tidak meragukanmu. Saya hanya meragukanmu. Dunia barang antik sangat kompleks. Ada banyak penipuan. Seringkali bukan untuk orang awam. Namun untuk kalian semua, sangat yakin sebagai ahli. Pengalaman bisa menipu. Saya sudah bilang, percaya atau tidak terserah kamu. Kamu terus saja pura-pura. Kamu orang miskin itu, masih mengira diri sendiri sebagai seorang master. Barang lelang kedua adalah Menara Gyo Putih diukir Li Long Wenhuan dari dinasti Song. Harga beberapa penawaran, 5 juta, 550 juta, 580 juta. Pahatan naga putih di Balairung Jade pada dinasti Song. Cincin naga ini, bisakah kamu membedakan yang asli dan palsu? Jenis cincin naga seperti ini tidak banyak beredar di pasaran. Biaya pembuatan palsu tinggi. Sepertinya asli. Xiao kamu, menurutmu bagaimana? Cincin naga ini sama seperti Tongjing itu. Barang palsu. Bicara besar, tapi harus membayar harganya. Qian Shao selalu bilang ini barang asli. Kamu berani bilang ini palsu? Jadi maksudmu, kemampuan penglihatanmu lebih baik dari Qian Shao. Ada yang tidak tahu diri, akan disalahpahami. Ada yang tidak tahu diri, masih berpura-pura pada saat seperti ini. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan lanjutkan lelang. Silakan lelang saja. Kamu pikir aku akan tertipu? 650 juta. Wanita ini menawar 650 juta. Ada penawaran lebih tinggi. 650 juta sekali. 650 juta 2 kali. 650 juta 3 kali. Terjual. Barang berharga ini. Sudah jelas ini barang antik. Kamu masih bilang ini palsu? Benar-benar tidak berpengalaman. Selama kamu senang, jangan menangis nanti. Teman, kamu masih berpura-pura. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Selanjutnya, mari kita sambut barang lelang ketiga kami. Keramik bunga emas dinasti Yuan. Keramik bunga emas ini, karena belum diverifikasi, maka tidak memiliki harga lelang. Semua orang bisa memilih sendiri, memilih yang disukai sendiri. Keramik bunga emas ini, maka tidak memiliki harga lelang. Semua orang bisa datang langsung untuk memverifikasi dan memberikan harga. Itu saja. Barang palsu. Ya, tanpa ragu barang palsu. Barang palsu. Palsu. Kamu ambil harganya kan? Bagaimana menurutmu? Kualitasnya masih bagus. Sayangnya ini barang palsu. Banyak ahli penilai di sini. Semua mengidentifikasi sebagai palsu. Lihatlah. Aku hanya akan mengatakannya. Dia benar-benar membuat cerita. Orang lain bilang itu asli. Dia malah bilang itu palsu. Orang lain mengidentifikasi sebagai palsu. Dia malah bilang itu asli. Bukankah begitu? Tuan Qian. Tuan Qian. Orang miskin ini benar-benar omong kosong. Berbicara omong kosong. Xiao kamu. Kamu bilang ini porselen emas asli. Apakah ada dasar untuk ini? Tidak ada dasarnya. Ada dasarnya apa? Itu memang asli. Porselen emas ini. Aku menawar 200.000. Porselen emas ini sudah dinilai oleh beberapa ahli penilai. Dinilai sebagai barang palsu. Barang seperti ini tidak sebanding dengan harganya. Harga tak bisa membeli hati yang tulus. Aku merasa ada makna tersirat dalam porselen emas ini. Ada makna tersirat yang kuat. Tuan Qian, jangan lagi mencoba membujukku. Tuan ini menawar 200.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Barang palsu. Siapa yang menawar? Dia yang bodoh. Barang ini 20.000. Aku tidak mau. Bagiku itu terlalu mahal. Jangan bicara soal 20.000. Aku tidak mau meskipun diberikan secara cuma-cuma. 200.000. Sekali. 200.000. 2 kali. 200.000. 3 kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Benar-benar bodoh. Membeli barang palsu dengan 200.000. Tunggu saja sampai nanti. Lihat saja kau menangis. Siapa yang akan tertawa sampai akhir?
Belum tentu. Kau pecundang. Kau sangat percaya diri. Menghabiskan 200.000 untuk barang palsu. Kau mau membayar. Mungkin. Hanya pura-pura kuat. Memaksakan diri. Selanjutnya, adalah barang lelang di sesi ini. Barang lelang keempat. Tunggu sebentar. Siapa ini? Maaf ya semuanya. Jangan lanjutkan lagi. Lelang dihentikan sebentar. Ada apa? Lelang ini. Aku tidak mau meskipun diberikan secara cuma-cuma. Semua yang dilelang hari ini. Semuanya palsu. Ayahku. Memintaku datang segera. Meminta untuk menghentikan lelang. Barang lelang semuanya palsu. Tidak mungkin. Lelang seperti ini. Kesalahan kadang terjadi, itu wajar. Tapi mengatakan semuanya palsu. Pasti tidak mungkin. Ini omong kosong. Menurutku kau sebenarnya datang untuk membuat onar. Memang. Kau pikir kau siapa? Kau bilang palsu, maka palsu. Kau kelas rendah. Apa katamu dianggap? Apa yang kukatakan tidak dianggap? Tenanglah. Seseorang memiliki keputusan akhir. Keluarga Zeng datang. Itu Bos Zeng. Bos Zeng juga datang hari ini. Sekarang kita akan melihat pertunjukan yang menarik. Tunggu. Lihat orang di sebelah Bos Zeng itu. Apakah dia dari negara kita? Ah, dia adalah ahli asuransi kesehatan terkemuka. Bos Zeng. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Qian, Anda datang tanpa memberitahu saya. Saya seharusnya menjemput Anda sendiri. Tidak perlu. Saya hanya bosan. Mari kita jalan-jalan. Oh ya, lelang hari ini. Apa yang aneh tentang itu? Sejujurnya, penyelenggara lelang kali ini. Ada masalah dengan penyelenggara. Saya sudah mencari mereka. Mereka sudah mendapat informasi. Mereka sudah pergi. Saya sudah melaporkan ke polisi. Keamanan. Jadi, barang lelang hari ini. Semua barang ini adalah barang palsu. Ya, bagaimana mungkin ini barang palsu? Apa? Penyelenggara melarikan diri? Tidak. Untungnya saya mengerti semuanya. Kalau tidak, kita akan merugi besar. Sungguh tak terduga. Bagaimana bisa terjadi kejadian seperti ini? Teknik pembuatan barang palsu ini memang sangat canggih. Seorang penilai biasa tidak bisa melihat perbedaannya. Bagus. Bahkan saya sendiri nyaris salah menilai. Barang-barang palsu ini memang sangat mirip, sampai bisa menipu orang. Palsu. Semuanya palsu. Tidak mungkin. Mungkin ada kesalahan. Bagaimana mungkin ini palsu? Salah. Saya sudah 40 tahun di industri asuransi kesehatan. 40 tahun penuh. Di seluruh negara kita. Dalam hal kemampuan asuransi kesehatan. Jika saya bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Barang-barang palsu ini. Bahkan Bos Zeng baru saja menemukan. Xiao Yong. Bagaimana kamu tahu begitu awal? Hanya keberuntungan. Hanya saja, beberapa orang tidak mendengarkan nasihat, tidak menangis sampai melihat peti mati. Kamu kere. Kamu bicara tentang siapa? Hari ini membeli barang palsu. Saya mengakui kekalahan. Tapi kamu bisa mendapat apa? Tidak akhirnya menghabiskan 200.000. Membeli botol pecah. Botol pecah. Untungnya, Anda juga orang yang pernah melihat dunia. Hanya itu saja yang kamu lihat. Sudah sampai saat ini. Kamu tidak akan berpikir. Kamu pikir porselen biru putihmu asli kan? Semua barang yang dibeli hari ini palsu. Kamu masih berpikir porselen biru putihmu. Mungkin itu nyata. Berhenti bermimpi. Benar atau palsu. Coba saja akan tahu. Tuan Situ, bisakah Anda membantu saya mengidentifikasi ini? Porselen biru ini, saya tidak percaya. Semua yang diperebutkan palsu. Tapi milikmu ini nyata. Itu, barang yang kita beli. Meskipun itu barang palsu. Itu adalah barang palsu kelas A. Tidak seperti porselen biru milikmu. Hanya dengan melihatnya, sudah terlihat palsu. Barang yang terlihat palsu. Jangan bicara tentang 200.000. Bahkan tidak seharga 20. Porselen biru ini, bukan asli. Saya sudah bilang, barang ini jelas-jelas palsu. Ini bukan palsu. Ini adalah porselen dinasti Tang. Apa? Ini adalah porselen biru dinasti Tang. Tidak mungkin. Kondisi porselen biru ini sangat buruk. Bagaimana mungkin itu nyata? Apakah Anda salah? Coba perhatikan lagi. Tidak mungkin salah. Pasti tidak salah. Kondisi porselen biru ini, karena memiliki cacat. Karena porselen biru mulai populer dari awal dinasti Tang. Baru saja mulai populer. Porselen biru pada saat itu belum sebagus yang asli. Kamu pintar. Kamu beruntung. Kamu akan kaya. Menguasai. Jadi, porselen biru dinasti Tang ini sebenarnya berapa nilainya? Setidaknya 20 juta. Apa? 20 juta. Saudara, kamu kaya sekarang. Bukankah itu hanya 20 juta? Apa hebatnya? Tak terduga kau yang miskin ini. Jadi serius.
Sahabat, mata kamu memang tajam. 20.000 ini berubah menjadi 20 juta. Meningkat 100 kali lipat. Sahabat, porselen biru ini, jika tertarik untuk membeli, lebih baik jual kepada saya. Porselen biru dari dinasti Tang. Belum pernah ada di pasaran. Belum pernah muncul. Saya bersedia menambah 200 juta lagi. Anggap saja sebagai membuat hubungan baik dengan sahabat. Terima kasih atas pembicaraan sebelumnya. 20 juta memang tidak sedikit, namun belum mencapai standar harga yang saya tentukan. Ini adalah nilai porselen biru. Jauh di atas itu. Sahabat merasa saya menawar terlalu rendah. Baiklah, saya tambahkan lagi 100 juta. 23 juta. Membeli porselen birumu. Sahabat, kamu bilang siapa yang bodoh? Dua orang bodoh. Tidak heran keturunanmu miskin selama 3 generasi ini.